Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya, Prayogo Pangestu, dan kali ini saya akan menjelaskan 4 diagram yang sulit dijelaskan. Mulai dari use case diagram sampai dengan class diagram. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan use case diagram. Baiklah, bisa dilihat di sini, use case diagram itu memiliki 3 aktor, yaitu admin, yang diperankan oleh pegawai desa dan penduduk, serta kepala desa. Pertama, admin bisa login dan memilih jenis pendataan. Lalu admin bisa mengisi sesuai dengan apa yang diserahkan oleh penduduk. Jika penduduk menyerahkan data penduduk, maka admin bisa mengisi pendaftaran penduduk. Jika penduduk menyerahkan data pindah penduduk, admin bisa melakukan pengurangan penduduk. Begitu juga seterusnya. Yang kedua, activity diagram. Pada activity diagram, yang pertama ada activity diagram login. Pertama, admin login menggunakan user ID dan password, lalu sistem akan mengecek apakah password yang dimasukkan admin itu benar atau salah. Jika salah, maka dia akan kembali ke menu memasukkan user ID dan password. Sedangkan jika benar, maka akan masuk pesan validasi, lalu langsung menuju ke menu utama. Selanjutnya, activity diagram pendaftaran penduduk. Setelah ke menu utama, admin akan memilih menu pendaftaran penduduk. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu pendaftaran penduduk. Admin akan mengisi data penduduk. Sistem akan menampilkan data. Setelah itu, ada 2 opsi, antara batal dan simpan. Jika admin menekan batal, maka menu akan kembali ke menu pendaftaran penduduk. Sedangkan jika simpan, maka data yang telah diketik akan dimasukkan ke database. Selanjutnya, activity diagram pengurangan penduduk. Setelah ke menu utama, pilih menu pengurangan penduduk. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu pengurangan penduduk. Lalu, admin akan mengisi NIK, lalu sistem akan mencari data. Jika NIK tidak ditemukan, maka akan kembali ke menu utama. Sedangkan, jika NIK ditemukan, maka akan menampilkan data penduduk. Lalu, admin akan melakukan pengurangan penduduk. Lalu, setelah itu, memiliki 2 opsi, batal atau simpan. Jika batal, maka akan langsung menuju ke menu pengurangan penduduk kembali. Sedangkan jika disimpan, maka data yang telah diketik tadi akan disimpan ke database. Lalu, admin akan mencetak data yang baru. Lalu, activity diagram penambah penduduk. Activity diagram penambah penduduk sama dengan activity diagram pengurangan penduduk. Cuma, bedanya adalah activity diagram penambahan penduduk melakukan proses penambahan penduduk, sedangkan pengurangan penduduk itu mengurangi jumlah penduduk. Baiklah, selanjutnya activity diagram pendataan penduduk meninggal. Admin akan masuk ke menu utama, lalu memilih menu penduduk meninggal. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu pendataan penduduk meninggal. Lalu admin akan mengisi NIK, sistem akan mencari data, lalu jika NIK tidak ditemukan, maka akan kembali ke menu utama. Sedangkan jika NIK ditemukan, maka sistem akan menampilkan data penduduk, lalu admin mengubah isi data dari yang sebelumnya hidup menjadi meninggal. Lalu sistem akan memberi 2 opsi, yaitu batal atau simpan. Jika batal akan kembali ke menu pendataan penduduk meninggal, sedangkan jika disimpan, data penduduk akan disimpan oleh database. Setelah itu, admin akan mencetak data yang baru. Baiklah, selanjutnya sequence diagram. Yang ketiga. Yang pertama, sequence diagram login. Admin akan memasukkan user ID dan password. Setelah itu, sistem akan mengecek data admin. Jika user dan ID password salah, maka akan muncul pesan validasi salah dan
langsung menuju ke user ID, masukkan user ID dan password. Sedangkan jika benar, langsung akan menampilkan menu utama. Setelah masuk ke menu utama, ada sequence diagram pendaftaran penduduk. Pertama, admin akan memilih menu pendaftaran penduduk. Selanjutnya, mengisi form pendaftaran. Setelah itu, data penduduk akan disimpan. Setelah disimpan, maka akan menampilkan data penduduk yang baru. Selanjutnya, sequence diagram pengurangan penduduk. Pertama, admin akan mengisi NIK. Setelah itu, sistem akan mencari data. Jika data ditemukan, maka akan dilakukan pengurangan penduduk. Dan jika tidak, maka akan kembali ke menu pengisian NIK. Setelah admin melakukan pengurangan penduduk, maka data akan disimpan, lalu menampilkan data yang baru. Selanjutnya, sequence diagram penambahan penduduk. Sama seperti pengurangan penduduk, tetapi di sini bedanya, admin melakukan proses penambahan penduduk. Selanjutnya, sequence diagram penduduk meninggal. Admin pertama akan mengisi NIK, selanjutnya sistem akan mencari data. Jika data tidak ditemukan, maka akan kembali ke menu pengisian NIK. Dan jika data ditemukan, maka admin akan mengubah isi data, lalu menyimpan data, dan sistem akan menampilkan data yang baru. Yang terakhir, kelas diagram. Pada kelas diagram ini bisa kita lihat admin memiliki mengisi, mengubah, dan melihat. Maksudnya di sini adalah admin bisa mengisi data pendaftaran penduduk, atau mengubah, atau hanya melihat. Begitu juga di data pendataan penduduk meninggal, dan penambahan penduduk, baik, dan juga pengurangan penduduk. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.